Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min 'adzabin alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para sekalian, syukur alhamdulillah sama-sama bisa kita bersilaturahim, terutama para pengurus wabil khusus Ustaz Ferry. Ya, sejak kita beliau ngisi sebenarnya. Saya lihat tema di atas ini karena beralam ya, yang suatu muslim dalam rangkaian musyawarah kerja DKM Muslim Musyawarah Rahmah, terus bersama wujudkan masjid yang makmur dan makmur. Tadi ada tema saya kira ya, bagaimana memperkuat, memperkokoh akidah berkaitan. Baik. Saya ingin mengawali dulu bahwa ayat yang pertama turun surah apa Bu? Surah apa? Iqra ya. Ayat itu berbicara tentang ilmu atau pentingnya ilmu atau pentingnya iman. Ilmu ya. Tetapi ilmu itu diperintahkan untuk kita pelajari. Tujuannya apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dia inti. Jadi fa'alam itu kata perintah, maka berilmulah. Ya, maka berilmu. Belajar di mana saja, pelajaran apa saja, mau jadi dokter, mau jadi ahli apa, ekonom, mau jadi budayawan, ya. Tetapi semua intinya, ujung-ujung ilmu yang kita pelajari itu annahu la ilaha illallah, mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu sampai ke jenjang tinggi yang ya apa tidak tinggi, tidak namanya besar wabah, maka itu luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi juga mengatakan manizdada ilman, siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah petunjuk, tidak semakin mengenal Allah, tidak semakin ilmunya mendekatkan dirinya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da, bukannya dia semakin dekat kepada Allah, tetapi justru semakin jauh. Auzubillah. Jadi di sisi lain kita diperintahkan untuk mengilmui Allah atau mengilmui sesuatu dengan harapan bahwa dengan ilmu itu mengantarkan kita mengenal Allah. Tetapi ternyata ilmu yang diperoleh itu tidak menjadikan kita semakin bertakwa, semakin taat, maka kata Nabi illa bu'da, itu ancamannya akan semakin jauh. Terus kalian, jadi yang mendasari itu semua ilmu tentang Allah namanya iman, ya. Atau mungkin disebut dengan akidah atau ikatan janji. Dan ikatan janji itu pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang ingat barangkali ayat ini, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahida. Dan
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, sekalian, ayat itu berbicara tentang apa? Tadi saya belakang itu. Wahid dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, Tuhanmu mengambil janji dari setiap kita. Apa itu janji? Bukan janji mutaroy, ya? Bukan janji mutaroy. Janji itu apa? Ketika itu semua kita berkata syahidana. Jadi ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Kita menjawab apa? Qalu bala syahidana. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak Tuhan selain yang patut disembah. Kenapa Allah berkepentingan mengambil janji dari setiap kita, hambanya, umat manusia? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Karena Allah tidak ingin dipersalahkan nanti di akhirat. Bahwa kami belum pernah mendengar apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammadur Rasul. Nah, ayat itu diawali dengan kata wa dan ingatlah. Berarti kan perintah. Berarti ada sesuatu yang harus kita ingat. Yang harus kita ingat itu adalah janji. Dan salah satu instrumen yang Allah gunakan untuk mengingat janji tersebut atau melalui suara azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak. Dalam tafsir Mukatsir jelaskan, kami tinggikan nama wahai Muhammad dari kalimat syahadat itu melalui suara azan, dan termasuk namaku kata Allah Subhanahu. Jadi digandengkan nama Allah dan nama Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Jadi salah satu cara Allah mengingatkan kita tentang janji itu adalah melalui instrumen azan. Nah, pertanyaannya, kalau azan di masjid kita dengar kira-kira masjid Al-Walidah, ya. Karena ada juga orang punya telinga, kuping tapi tidak mendengar. Apa yang bilang Allah? Lahum azanun la yasma'una biha. Ada orang kata Allah punya telinga tetapi tidak mendengar. Ada juga dikasih mata tetapi la yubsiruna biha, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya ada pada komitmen syahadat atau akidah atau iman. Nah, terus sekalian, jadi mari kita uraikan sedikit tentang makna syahadat, karena itu akar persoalan. Ya. Kalau kita melihat di situ persoalannya, syahadat itu, atau ketika kita mengatakan asyhadu, itu kan saya bersaksi. Dan syahadat itu memiliki 3 kandungan makna. Kandungan pertama ikrar atau deklarasi. Saya berikrar bahwa tidak Tuhan selain Allah. Yang kedua, bahwa syahadat itu bermakna al-qasamu, sumpah. Jadi tidak main-main syahadat. Saya bersumpah bahwa tidak Tuhan selain Allah yang patut disembah. Yang ketiga, al-ahdu atau al-mitsaq, janji. Ketika kita bersyahadat, maka seolah-olah kita mengatakan saya berjanji bahwa tidak Tuhan selain Allah. Jadi seorang non-muslim yang masuk Islam, dia harus melalui pintu namanya pintu bersyahadat. Nah, kalau kita ini sudah muslim, bagaimana caranya? Harus mengulang syahadatnya lagi? Harus diulang-ulang. Jadidu imanakum, kata Nabi, perbaharui selalu keimananmu dengan biqauli la ilaha illallah. Minimal dengan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Pagi ini kita mendapat siraman hati dan juga siraman fisik. Ada peteknya, ada bolunya, luar biasa ini. Kalau ibu-ibu sudah berkumpul,
selesai semua urusan. Saya bersaksi, tapi saya tidak bersyahadat ya. Saya mengaku saya kalau ini. Jadi bapak-bapak itu cuma menyetujui dibilang di amin. Ya. Kalau ibu bilang suatu komando, bapak-bapak turut amin saya. Baru sekalian, itu jadi kandungan syahadat berapa bu? Tiga. Saya ulang supaya dapat oleh pulang. Satu, syahadat itu bermakna ikrar. Yang kedua, dia bermakna sumpah. Yang ketiga bermakna janji. Sekali lagi bukan janji mutaroy, bukan. Jadi tiga kandungan syahadat inilah yang dimaksud iman. Betul. Inilah iman. Dan iman itu kalau definisi kita di buku-buku kita di SD, SMP, SMA apa iman? Diucapkan di lisan, diyakini atau dibenarkan di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, apa hubungannya syahadat itu dengan tiga tadi itu, lisan, hati dan perbuatan? Ternyata lisan itu adalah salah satu indikator keimanan seseorang. Karena iman itu bisa dilihat atau tidak, Bu? Tidak. Akar pohon itu dilihat atau tidak? Tapi kalau pohon, kenapa bisa berbuah, berdaun? Apa yang bekerja? Akar. Iman seperti itu, bekerja dalam diri kita walaupun tidak terlihat. Kenapa mungkin menyumbat di masjid? Karena dorongan iman. Kenapa mungkin sholat? Karena dorongan iman. Tidak ada itu orang mau sholat 5 kali sehari semalam karena tidak ada dorongan iman, hanya sekedar karena ingin ke situ. Kalau tidak ada wajah tidak mau pergi. Tapi karena dorongan iman. Jadi kalau iman yang melandasi seluruh kegiatan program kita, maka semua menjadi berarti di hadapan Allah Subhanahu. Artinya menjadi berpahala. Nah, jadi indikator mengukur iman atau akidah seseorang itu diukur pada ukuran pertama ini, satu, lisan. Lisan. Kalau ibu tadi mengatakan kalau ada orang tadi tak bersolat menceritakan keburukan orang lain ke sana kemari, itu kan lisan. Apanya yang bermasalah? Kalau punya iman. Jadi indikator iman kuat atau tidak, lihat lisan terkendali atau tidak. Makanya Nabi bilang gini, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan atau berkata khairan. Apa itu khairan, Bu? Yang baik. Auliyasmut, atau iya. Jadi pilihannya ada dua. Kalau dia bisa memfilter kata-katanya yang keluar, dia bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu kalimat kalau sudah keluar dari lisan, bukan dimilikkan. Miliknya di media, miliknya di medsos, miliknya di tetangga dan semua masyarakat. Itu miliknya di semua. Jadi kalau kata-kata ini hati-hati dikasih keluar. Karena sekarang jari-jari dia bisa berbicara. Jadi kata lisan, jari yang menerjemahkan. Jadi jangan di akhirat nanti tangan ini akan berbicara. Di dunia juga sudah bicara gini cerita. Pengganti di lisan. Nah, itulah sebabnya Nabi tadi mengatakan, siapa yang mengaku beriman, tadi ingat beriman berakidah kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga di lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Andaikan umpamanya dia tidak mampu mengendalikan lisannya, lalu kemudian tersadar, dia mengerem, tidak jadi kayaknya, dia diam, maka diamnya itu menjadi berpahala. Itu namanya diam karena dilandasi dorongan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita puasa Ramadan,
puasa itu kan bahasa Arabnya as-shaum. Shaum itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya mengendalikan, menahan. Mana di antara kita kalau sudah sahur, nah sudah azan, kira-kira kalau Ramadan itu masih mau pergi makan atau minum? Tidak. Kenapa? Ya. Masih mau cerita keburukannya orang lain? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita tidak mau habis bubut nilai pahala. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya kita di saat kita sedang berpuasa itu berusaha menahan lisan. Itu namanya pengendalian. Makanya ayat tentang puasa itu kan didasari dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Seakan-akan puasa kita begini, maknanya kira-kira. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian selama 1 bulan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Dorongan syahwat untuk berbicara yang tidak bermanfaat, dorongan seksual dan seterusnya, dorongan pikiran-pikiran yang tidak benar. Itu artinya pengendalian. Itu namanya as-shaum atau al-imsak. Jadi bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga adalah semua yang terkait dorongan-dorongan atau syahwat tadi. Nah, jadi terkait dengan lisan. Sibukkanlah lisan itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang baik. Kalau tidak mengaji zikir dan seterusnya. Apalagi kalau sudah bisa subuh, melihat ibu-ibu itu masya Allah. Assalamualaikum. Adalah sunambil tasbih. Ada tetangganya di sebelah kanan atau kirinya. Mau tahu Mina sampaikan itu ceritanya dari pengantin kemarin. Karena kebetulan ketemu di pengantin. Mau tahu Mina tanya bagaimana itu masakannya kemarin itu. Yang satu tisu bertas Ustaz. Ini tunggu. Karena tidak dapat kesempatan karena berzikir kita tetangganya terus, tunggu di situ. Padahal puasa. Sekalinya keluar kita banyak ini langsung aku. Aduh keren. Dua di kemungkinan nalayani atau tidak. Kalau nalayani pulang kosong. PT-PT-nya ke rumah pulang kosong. Maka ada benarnya dan sangat benar ketika agama kita mengatakan afdal itu perempuan sholatnya di rumah. Kalau dia menahan, kalau di rumah siapa bicara siapa? Menurut-menurutnya mau diceritakan ke siapa? Tapi kalau di masjid seru, harus tangga kiri kanan belakang dan seterusnya. Tetapi tidak dilarang ke masjid. Tidak dilarang ke masjid. Silakan ke masjid, ya. Karena motor kita masuk surga. Di situ ada ilmu, ya. Di situ ada pelajaran. Tapi kalau itu yang membuat kita pahalanya gugur, pergi atau tidak, itu pilihan saya. Nah, sekalian, itu yang pertama, indikator iman. Lihat lurus imannya, naik turunnya iman seseorang itu, pertama dilihat ini. Karena ada juga orang kayak seperti ember bocor, terus tidak ada di sini, gitu. Sebelah ini. Bukan sebelah, saya sebelah sini. Kalau sudah ada sih, asal itu ini. Nah, apa ukuran iman yang kedua, Bu? Ya, indikator yang kedua apa? Al-qalbu tadi. Kita bilang tadi dibenarkan di dalam hati. Jadi orang yang kuat syahadatnya, kokoh syahadatnya, kokoh imannya, maka hatinya itu terkendali juga, terkendali dari penyakit-penyakit hati. Sebenarnya yang membuat kita pura-pura sebenarnya di hadapan Allah itu karena bualan iblis setan yang membisikkan ke dalam diri setiap orang itu selalu merespon penyakit-penyakit hati. Seperti tadi, gibah, kita akan keburukan orang lain. Ada pun sebenarnya gibah yang dibolehkan. Yang mana gibah yang dibolehkan? Anak tahu menikah, laki-laki. Jodohnya, calon jodohnya ada di sebelah sana kira-kira.
di kampung. Kita belum pernah tahu informasinya tentang calonnya anak tadi. Boleh kita cari tahu anak itu sebenarnya bagaimana. Kepada siapa kita mencarinya? Kepada kira-kira orang yang lebih paham tentang anak atau akhlaknya, kebiasaannya. Boleh, itu boleh. Untuk mendapatkan kebaikan dan maslahat, itu boleh. Nah, penyakit hati, sombong, dendam, dengki, satu saja dimiliki ini penyakit hati, merasa dengki. Nah, kalau penyakit dengki ya, dibiasakan dalam diri kita, susah tidur, susah tongki makan, susah tongki bergaul. Kira-kira seperti begini analoginya ya. Bagaimana perasaannya itu orang kalau di lehernya ada kelapa muda, nagendong kemana-mana terus. 1 bulan saja nagendong. Bagaimana perasaan? Biar juga di atas bantal, nah bawa terus itu 2 kelapa muda. Maju, berat, ya pokoknya tidak enak perasaan. Begitu orang yang menggendong perasaan dengki kemana-mana. Tetangganya yang dapat nikmat, dia yang apa dia dengki kan? Tamanna zawal nikmati min akhi. Orang yang mengharapkan nikmat dari orang lain atau yang ada pada orang lain itu supaya hilang tadi, karena tidak jatuh nikmat itu terhadap dirinya. Dengki, dendam. Nah, sekalian, Allah itu mempersyaratkan hamba-hambanya yang masuk surga itu harus bersih hati. Ini tadi saya kasih tahu, syarat masuk surga itu harus dibersih hati. Makanya aku mengatakan kalau aflahaman zakah, berbahagialah, sukseslah orang yang selalu mensucikan hatinya. Kebahagiaan itu, sukses itu di dunia dan di akhirat. Suksesnya di dunia apa? Kita punya musuh, karena tidak ada, tidak ada enak tidurnya, dia tidak punya sengketa dan seterusnya. Di akhirat tidak juga punya musuh yang datang keberatan. Dulu pernah aku kasih begini, dulu pernah aku kasih begini, karena seterusnya. Yang seharusnya pahalanya itu dia bawa ini menjadi bekal mendapatkan surga, tetapi karena ada lagi yang datang keberatan, akhirnya bangkrut. Habis kebaikannya diambil, dosanya lagi Tuhan ditimpakan kepada istri. Nah, sekalian aku cerita. Jadi Allah mempersyaratkan hamba-hambanya itu masuk surga dengan harus bersih hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayo sama-sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba lihat ke Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, hai hati-hati yang tenang, irji'i, coba menjelang kematian Daud, Allah sudah mengajak, dia sudah memanggil dengan panggilan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan panggilan yang luar biasa indahnya. Hei hamba, kemarilah dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang diridhai. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan dalam surga. Itu luar biasa. Masih di dunia sudah Allah perlihatkan kenikmatan. Allah sudah memperlihatkan bagaimana kenikmatan surgawi. Itu. Di ayat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Orang yang akan berhak mewarisi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah, naza'na ma fi sudurihim, kami cabut dari hati-hati mereka itu, ma fi sudurihim, dari dada mereka, ghil, penyakit hati.
Lalu kemudian Allah mencuci dan mandikan mereka di sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada orang di akhirat nanti, Allah dia memberikan posisi namanya, tempat itu namanya Al-A'raf. Makanya dalam Al-Quran namanya suratul A'raf. A'raf itu artinya benteng pemisah antara surga dan neraka. Dia adalah tempat yang tinggi. Disitulah beberapa orang, sekian banyak orang, Allah berikan posisi, Allah tempatkan dia di situ. Kenapa dia ada di situ? Diberi kesempatan untuk melihat, menengok ke kanan dan ke kiri. Kanan itu ke penghuni surga, ke kiri itu adalah penghuni neraka. Sampai bersahut-sahutan lah sih. Ya, di antara sahutannya itu apa? Wanada ashabun nari ashabal jannati fidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Penghuni neraka minta kepada penghuni surga itu, hei fulan, ya kalian yang ada di surga, anafidu alaina minal ma, kasih tongki dong air dan makanannya surga, bagaimana rasanya? Di sini ada tonji air minum, di sini ada tonji air makan. Air minum tapi mohon maaf nada dan darah. Di sini ada tong makanan tetapi daging yang berduri. Afidu alaina, perlu kasih tong. Apa kata penghuni surga? Kita semuanya berkata nanti di akhir. Termasuk di dalam surga. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari makanan dan minuman penghuni surga. Nah itu perbedaan. Nah, mereka yang ada di situ mendapat kesempatan melihat, dan kesempatan itu kesempatan yang mengerikan. Kenapa mereka ada di situ, Bu? Inilah mereka sebenarnya. Setelah ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata sama timbangan, kembali nol. Sama berat timbangan amal baiknya, sama juga timbangan berat buruk. Di situ tinggal bagi menunggu syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam, jangan kau datang ke saya. Saya tidak berhak. Datanglah ke Nabi Musa. Datang lagi ke Nabi Musa. Dia bilang, saya tidak. Datang ke Nabi Isa. Demikian juga jawaban. Isa mengatakan, datanglah kepada Muhammad. Maka mereka datang kepada Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu dengan memberikan syafaat pembelaan. Tapi itu asal izin Allah SWT. Setelah itu kemudian mereka diberikan syafaat atas izin Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian mereka dipersilakan masuk surga. Termasuk mereka inilah yang terakhir masuk surga. Kenikmatannya apa, Bu? Dalam satu riwayat disebutkan, mereka ini karena mereka yang termasuk terakhir masuk surga. Lalu kemudian mereka berdiri dan tidak mau bergerak. Lalu kemudian Allah mengatakan, kenapa tidak bergerak? Pergilah ke sana. Maka dia mulai berjalan dan melihat dari jauh sebuah istana yang indah. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, apakah boleh saya mendekat dengan istana itu? Dan bilang Allah, silakan dekat. Setelah dekat, dia lagi begini, ya Allah, apa boleh saya hanya menginjakkan kaki di terasnya saja? Dan bilang Allah, silakan. Setelah naik di terasnya, dia bilang, ya Allah, bisakah saya masuk challenge dulu? Dia masuk. Setelah masuk dan celek-celek, Nabi bilang para apa namanya di dalam itu, penjaga istilahnya, petugas. Wahai saudara, Anda tahu bahwa surga ini tempat ini adalah tempat. Silakan masuk. Dan itu lebih dari 2000 pelayan yang melayani. Itu penghuni surga yang terakhir masuk surga, yang hampir masuk neraka. Jadi lebih baik hampir masuk neraka daripada masuk surga. Lalu sekalian, makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan itu sekecil apapun itu. Zarrah itu dalam bahasa Quran, misalnya zarrah itu biasa dilihat pada
Kalau jam 7 pagi, pas matahari bersinar, kita buka jendela. Pas itu sinar matahari masuk ke kamar kita. Biasa itu ada kayak debu, ya kan? Itulah zakat. Andaikan ada kebaikan yang kita lakukan sebiji sekecil itu, maka kita akan dapatkan kebaikan pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ayo, siapa yang melakukan satu kebaikan seperti zarrah tadi itu, ya Rabb, Allah akan memberikan dan membalas kebaikan. Jadi kalau kata Nabi, jangan pernah meremehkan sekecil apapun. Kita menyumbang di masjid, termasuk sumbangan pemikiran. Saya pikir alhamdulillah luar biasa sekali ya. Jadi pengansur luar biasa sekali. Amin ya. Mereka berpikir untuk kepentingan masjid. Sampai di mana tadi Bu? Masuk surga. Betul. Jadi termasuk mereka yang terakhir masuk surga, mewarisi surga yang pelayannya lebih dari 2000 pelayan. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas kursi sofa. Arika itu ya, araik itu dari kata arika. Arika itu artinya sofa, kursi sofa. Jadi jangan dibandingkan kursi sofa yang ada di rumah di surga. Beda itu. Ya, kalau di rumah kan banyak debunya kan, labu-labuan. Oh, yang di surga tidak ada. Jadi tabe. Kira-kira begini kayaknya yang zurun. Mereka sambil menggoyangkan kursi itu, menselonjorkan kaki, ya dalam penjelasannya begitu. Sambil yang zurun melihat, memandang ke depan, kiri dan kanan, ke atas sejauh mata memandang. Saking luasnya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Ya Allah Rabbi. Nah, makanya Nabi mengajarkan kalau minta surga jangan yang paling bawah. Siapa tahu tidak dapat yang paling bawah. Kata Nabi, mintalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau minta surga boleh jadi minta yang paling tinggi. Ya, tapi kalau kehidupan dunia, style namanya, selera tinggi ekonomi, lemah. Nah, jangan dipaksakan kalau. Tapi kalau surga harus kita memaksakan diri mendapatkan. Iya. Nabi sekalian, rahimakumullah jami'an. Jadi indikator iman yang kedua, memastikan hati itu selalu bersih. Tapi siapapun hati, siapapun pemilik hati, selalu saja ada hal-hal yang mengotori. Makanya agama kita mengajarkan, ya, kalau muncul itu penyakit-penyakit hati, singkirkan cepat dengan istighfar. Kenapa? Karena itu setan. Itu punggawana setan. Siapa namanya Bu? Iblis. Anak buahnya namanya setan. Setan itu beranak pinak seperti manusia, tapi beda dalam hal melahirkan. Kalau manusia melahirkan, ibu-ibu melahirkan tak banyak, berapa? 4, 5, 3, 2, 1. Tapi kalau setan melahirkan, karena dia bertelur, satu kali bertelur itu 9. Satu telurnya 70 anak di dalamnya, dan itu setiap hari. Ya, lawan Miki itu. Nah, lawan Miki, tangkis Miki. Nah, makanya Al-Quran mengatakan jumlah jin itu lebih banyak, atau jumlah setan itu, karena jin itu kan dari setan. Setan itu dari jin. Setan itu lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Cara menggoda manusia juga memiliki sejuta cara. Nah, lawan Miki. Nah, juga disebut dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Apa artinya ini? Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Pertanyaanku, apanya yang nyata? Padahal setan tidak kelihatan.
korbannya. Kalau malas-malas lagi berzikir, korban lagi. Ya. Kalau sekte lagi, itu korbannya lagi. Kalau berat-berat lagi bangun subuh, nah itu korbannya lagi. Apalagi salat subuh. Nah, tidak kelihatan setan itu, tetapi korbannya banyak. Makanya Al-Quran mengatakan, innahu yarakum, mereka itu melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dan kalian tidak melihat. Itu masalahnya. Musuh masuk ke dalam tempat itu tidak kelihatan. Kalau dibilang musuh kelihatan kan bisa jadi baku ambah. Masalahnya tidak kelihatan. Luar biasa. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Termasuk bagaimana mereka ini berusaha untuk meniupkan, membisikkan ke dalam diri orang, setiap orang itu, untuk merusak benteng pertahanannya hati. Ya, Ibnu Qudamah katakan, al-qalbu kal hisni, hati itu seperti benteng. Wasyaitanu yuridu an yusaitira 'alaiha, dan setan berusaha menguasai benteng itu. Kenapa? Karena dalam benteng itu ada iman. Iman itu adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Nah, dari mana dia masuk? Dari pintu-pintu penyakit hati. Jadi kalau orang marah tanpa alasan ceritanya, berarti kan dia masuk lewat mana. Tapi kalau umpamanya kita singkirkan dengan istighfar, mau marah tapi tidak jadi karena kita istighfar, nabilan syaitan las-sakutu di pintu riya. Kita singkirkan lagi riya itu dengan mengatakan astaghfirullahaladzim, baru-baru kemasukan tadi, astaghfirullahaladzim. Nah, bilang kutunggu di pintu kedengkian, dan itu terus menerus sampai kita mati. Dia akan hantam terus kita dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali dari atas bawah. Atas itu kalau kita selalu nyambung dengan Allah dengan istighfar tadi. Dari bawah kalau kita selalu merendah, tawadhu. Dengan istighfar itu mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran sehingga kita merendahkan diri, tidak berlaku sombong di hadapan Allah dan sesama manusia. Nah, sekalian. Nah, itu dua indikator yang terakhir. Indikator yang terakhir. Indikator apa, Bu? Indikator iman atau akidah. Tadi iman dibuktikan dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman kuat tidak imannya, lihat bagaimana perbuatannya, lurus tidak, terkendali tidak. Minimal perbuatan yang dimaksud itu adalah perbuatan yang diperintahkan Allah. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, dan perbuatan-perbuatan yang lain, af'alul khair. Ya, nah sekalian, perbuatan baik itu ada yang menyaksikan. Jadi kata Allah, wa qul ya'malu, berbuat baiklah kalian. Beramal terus, jangan pernah berhenti beramal. Fasayarallahu 'amalakum, karena yang melihat menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan itu, yang pertama kata Allah, Allahu wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Jadi tiga termasuk kehadiran kita di sini, tiga yang menyaksikan Allah, Rasul, dan orang beriman. Nah, kita ambil yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan orang-orang beriman menyaksikan perbuatan orang-orang beriman itu? Contoh kira-kira begini sekali. Kalau ada orang meninggal dan tetangganya tahu bahwa dia meninggal, handai tolangnya dia tahu bahwa dia meninggal, biasa kan orang mengatakan, weh kodong, baiknya mamu itu orang, baiknya mamu itu ibu, itu bapak, merasa kehilangan semua. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man athnaitum alaihi khaira,
Siapa yang kalian persaksikan setelah dia meninggal bahwa dia orang baik, perbuatannya baik, silaturahimnya bagus, masya Allah, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga orang itu. Itulah pentingnya mengapa perbuatan baik itu tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Maka silaturahim harus baik. Dalam persahabatan itu juga harus baik. Bermasyarakat juga harus baik. Kenapa? Karena kalau kita mati, Bu, mereka itulah yang jadi saksi bahwa kita orang baik. Coba kalau Nabi bilang, alhamdulillah, pergi. Jadi gagah. Ada satu tempat, Bu, ceritanya teman, dan ini betul ya kasus. Tidak usah saya sebut tempatnya. Ini orang suka mengganggu orang, berbuat onar, memperocak. Wah, betul-betul. Nah, satu hari dia mengganggu istrinya orang. Iya. Nah, ganggu istrinya orang. Akhirnya suaminya marah. Itu marah karena akhlak, Bu, ya. Marah suaminya. Walaupun laki-laki ini yang bilang jago dirinya, takut orang sama dia. Tapi giliran istrinya, kasihan orang itu, suaminya marah. Dan dia berhasil membunuhnya. Apa dia bilang orang di situ, orang semua yang tahu dia bilang alhamdulillah. Makanya hadis Nabi mengatakan ada dua orang, ini hadisnya panjang, maknanya begini. Ada dua orang yang meninggal mendapat kalimat istirahat. Innahu yustarah. Satu, orang baik yang meninggal, sungguh dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya dunia, dari kepenatan dunia, dan seterusnya. Itu istirahat. Diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka semua orang yang ditinggal mendoakan dia atas kebaikannya. Bukan hanya manusia yang mendoakan, tetapi termasuk tumbuhan, batuan, hewan-hewan yang lain. Kenapa, Gus sekalian? Itu hujan itu kan rahmat. Kadang-kadang hujan itu tidak turun di satu tempat. Itu disebabkan karena ada perbuatan 1, 2, 3 orang yang tercelah. Sehingga kalaupun hujan turun di situ, sebenarnya bukan untuk manusia, tetapi untuk hewan, untuk tumbuhan yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya hadis itu mengatakan, andaikan itu orang yang berperilaku buruk meninggal dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istirahat juga. Tapi yang istirahat itu bukan dia, tapi yang istirahat itu orang yang ditinggalkan. Alhamdulillah, dia ini gagap paruca. Itu yang dimaksud istirahat. Jadi yang istirahat itu adalah orang yang ditinggal karena merasa nyaman sudah dari gangguan orang tersebut, sehingga kepergiannya didoakan buruk. Selain manusia mengatakan alhamdulillah, tetapi juga tumbuhan, hewan, semut-semut itu juga mendoakan melaknat atas kepergian. Nauzubillah. Jadi tidak ada cara lain kecuali kita harus menunjukkan perbuatan baik itu, karena yang akan menjadi saksi, semua inilah yang akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah orang yang baik. Nah, Bu sekalian, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, imanlah yang melandasi, akidahlah yang melandasi 3 indikator tadi itu, lisan kita, sehingga lisan ini selalu produktif dengan hal yang baik, dengan ucapan yang baik. Imanlah yang melandasi dengan hati yang suci, sehingga hati selalu terbebaskan dari penyakit-penyakit hati. Dan imanlah juga yang melandasi atas perbuatan-perbuatan kita itu, sehingga menjadi berpahala dan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ayat, saya ingin menutup dengan satu ayat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kalian, kata Allah, memperhatikan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang rindang daunnya. Dipastikan pohon yang rindang daunnya itu pasti subur, akarnya juga kuat. Tadi saya sudah sampaikan.
Begitulah orang yang imannya kokoh, seperti pohon yang kokoh. Apa kira-kira indikator iman yang kokoh? Apa indikator pohon yang kokoh sehat itu menghasilkan buah? Buah. Indikator orang yang beriman itu menghasilkan buah juga. Buahnya apa? 3 tadi indikatornya. Kalau buah pohon itu menghadirkan buah, tapi buah itu kan memiliki cita rasa. Jadi mangga berbuah lalu masak, itu namanya takwa. Tapi cita rasa bahwa manis buah mangga ini, itulah akhlak, itulah ihsan, itulah Bagaimana kita tahu bahwa orang ini baik? Walaupun dia pulang balik ke masjid, tapi belum dirasakan cita rasa akhlaknya. Oh, suka menolong, suka membantu. Oh, kalau dia bicara, tutur katanya baik, dan seterusnya. Itulah ihsan, itulah akhlak. Oleh karena itu, iman melandasi amal kita, melandasi keislaman kita, sehingga kita bisa berbuat dan beramal, lalu kemudian melahirkan ketakwaan, dan ketakwaan itu melahirkan cita rasa, dan cita rasa itulah akhlak. Makanya Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh Nabi, siapa manusia terbaik ya Rasulullah di dunia ini? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah yang terbaik? Kata Nabi, anfa'hum linnas, yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita punya skill, keterampilan, bagi-bagi. Ya. Kalau media umpamanya, ya apalah yang bisa bikin kue, jadikanlah skill itu, keterampilan itu sebagai sumber kebaikan untuk kita. Insyaallah. Nah, sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan. Imanlah yang mengantarkan kita untuk kita berbicara, membahas agenda-agenda besar masjid kita. Mudah-mudahan membuahkan kebaikan, satu keputusan, di mana keputusan tersebut membuahkan kebaikan untuk banyak orang, insyaallah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.